Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risman Devai dengan NIM 1314211090. Di sini saya akan memaparkan materi tentang sasaran pembangunan administrasi. Baik, yang pertama itu ada hakikat pembangunan administrasi. Administrasi negara juga disamakan dengan ilmuwan dinamisasi publik, yaitu sebagai suatu ilmu yang terus mengalami perkembangan. Dapat dilihat dari teori atau paradigma, baik dalam model pemikiran atau peralatan analisis, arah perhatian maupun metodologinya. Dalam konteks tersebut, arah pengembangan ilmu administrasi, khususnya administrasi negara, adalah pengembangan ke arah administrasi pembangunan yang menitikberatkan pada pelaksanaan administrasi di negara yang sedang berkembang. Adapun sasaran administrasi pembangunan berdasarkan ciri-ciri administrasi pembangunan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, lebih memberi tekanan atau perhatian terhadap lingkungan masyarakat yang berbeda-beda, terutama bagi lingkungan masyarakat negara berkembang. Yang kedua, berperan aktif terhadap tujuan pembangunan, baik dalam perumusan kebijaksanaan maupun dalam pelaksanaannya yang efektif. Bahkan ikut serta memengaruhi tujuan pembangunan masyarakat dan menunjang pencapaian tujuan sosial, ekonomi, dan lain-lainnya yang dirumuskan kebijaksanaannya melalui proses politik. Yang ketiga, berorientasi masa depan, terutama dalam usaha-usaha yang mendorong perubahan atau inovasi ke arah keadaan yang dianggap lebih baik untuk suatu masyarakat pada masa depan. Yang keempat, lebih berorientasi pada pelaksanaan tugas pembangunan dari pemerintah untuk merumuskan kebijakan pembangunan dan pelaksanaannya yang efektif dan berkemampuan untuk mengendalikan instrumen bagi pencapaian tujuan-tujuan pembangunan. Di sini administrasi pembangunan bersikap sebagai development agent. Selanjutnya ada sasaran administrasi pembangunan. Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat harus dipantau secara terus-menerus dan dievaluasi perkembangannya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pembangunan yang telah dilaksanakan dan mengukur hasilnya dengan sasaran yang ingin dicapai. Berdasarkan hasil evaluasi, dapat diambil langkah-langkah selanjutnya yang menunjang dan tidak merugikan upaya pembangunan secara keseluruhan. Dengan demikian, tujuan dan sasaran pembangunan secara maksimal dapat tercapai. Adapun pemantauan diperlukan agar pelaksanaan pembangunan yang bergeser dari rencana dapat diketahui secara dini dan diambil langkah-langkah yang sesuai. Pergeseran itu dapat berupa: pertama, sasaran yang tidak tercapai; yang kedua, sasaran terlampaui; yang ketiga, ada peralihan dari sasaran satu ke sasaran yang lain. Pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana dapat disebabkan oleh yaitu hambatan yang tidak diketahui atau diperhitungkan pada waktu perencanaan. Berikut perkembangan keadaan yang tidak dapat diantisipasi pada tahap perencanaan. Selanjutnya, realisasi dari perkiraan yang berbeda dari perencanaan atau karena perencanaan yang tidak tepat. Baik, selanjutnya ada pengembangan kelembagaan. Aspek kelembagaan merupakan salah satu sasaran pembangunan administrasi pada organisasi di lingkungan eksekutif pemerintahan negara. Hal-hal yang berhubungan dengan pengembangan kelembagaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, prinsip-prinsip organisasi. Titik tokal untuk mencapai sasaran pembangunan administrasi dapat dilihat dari aspek kelembagaan, yaitu pemahaman tentang prinsip-prinsip organisasi dan penerapannya. Yang kedua, ada pentingnya pendekatan kesistemaan. Pada dasarnya, pendekatan kesistemaan berarti bahwa pembangunan tugas dilembagakan dalam berbagai satuan kerja.
baik yang sifatnya selaku pelaksana tugas pokok maupun tugas penunjang. Semuanya harus bergerak sebagai kesatuan yang utuh. Baik, mungkin hanya itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.